Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita sudah pelajari VLOOKUP, HLOOKUP. Selanjutnya kita pelajari fungsi logika. Biasanya kita ketik sama dengan if. Ini memang kita harus belajar berlogika dengan rumus ini ya. Rumus ini bisa kita gunakan untuk macam-macam ketika mengolah nilai ya, untuk menunjang tugas guru ketika mengajar. Jadi bisa kita pakai untuk mengkonversi nilai ya, mengkonversi nilai menjadi huruf misalnya ya, yang umum dipakai untuk itu biasanya ya. Dan banyak lagi manfaatnya. Nanti ketika sudah di lapangan pasti menemukan tantangan untuk menggunakan rumus if ini ya. Oke, langsung saja dibuka materinya, bisa di-download di deskripsi. Silahkan di-download kemudian dibuka dan mengikuti video ini langkah demi langkah ya. Oke, sudah dibuka materinya. Silahkan dilihat di sana ada data nilai siswa. Kemudian kita diminta untuk memasukkan rata-rata nih. Misalnya rata-rata ini adalah nilai akhirnya, nilai yang akan kita tampilkan di rapot ya. Misalnya ini kita ketik average, rata-rata, sudah hafal pastinya rumus rata-rata. Kemudian ya, kemudian itu di keterangan kita diminta, silahkan dibaca ini ya. Jika nilai kurang dari 70 maka tidak lulus. Itu keterangan satu ya. Jika nilai lebih dari 70 maka lulus ya. Jelas ya. Jika nilai kurang dari 70 maka tidak lulus. Jika nilai lebih dari 70 maka lulus. Kita masukkan rumus if ya. Kita sama dengan if itu kita baca saja ya. Jika buka kurung ya. Jika logical testnya apa? Nilai kurang dari 70. Nilai yang mana? Nilai akhir itu, nilai rata-rata ini ya. Jika nilai kurang dari 70 ya, maka ketika kita ketik koma itu, maka kita value if true. Jika benar, maksudnya benar bagaimana? Benar kurang dari 70, maka apa keterangannya? Tidak lulus. Jangan lupa kalau mengetik huruf di dalam rumus harus kita masukkan ke dalam tanda petik ya, tidak lulus. Kemudian value if false, jika tidak kurang dari 70 atau lebih dari 70 maka lulus. Nah, di pengandaian yang kedua ini kita tidak usah menulis, langsung saja kemungkinan berikutnya apa. Jika ini hanya dua ya. Jadi kemungkinan pertama tidak lulus, kemungkinan kedua lulus. Syaratnya apa? Kalau tidak lulus kurang dari 70. Kalau lulus lebih dari 70. Jadi untuk syarat yang kedua ini tidak usah ditulis karena di situ sudah otomatis mendeteksi ya, kemungkinan keduanya adalah lulus ya. Kita ketik lulus di sini, jangan lupa di dalam tanda petik ya, tutup kurung. Nah, maka sudah muncul keterangannya di sana, gampang toh. Nah, lulus. Masih ingat? Kita coba lagi, sama dengan if. Jika buka kurung logical testnya apa? Rata-rata nilainya ini atau nilai akhirnya kurang dari 70, maka apa? Tidak lulus. Kalau kurang dari 70 maka tidak lulus. Di dalam tanda petik ya. Kemudian kemungkinan kedua apa? Lulus. Tutup kurung, enter ya. Tinggal kalau sudah begitu tinggal copy saja. Oke, paham ya? Jadi komponen rumus if itu sama dengan if buka kurung ya. Dilihat di sini nih ya.
ada logical test. Logical test itu syaratnya apa? Kemudian kalau syaratnya terpenuhi, value if true. Kalau syaratnya terpenuhi, kemungkinannya ini. Kalau tidak terpenuhi, ini kemungkinan value if false ini, ya. Keterangan kedua, jika nilai kurang dari 70, atau kita balik saja di sini ya. Oh, nanti lupa lagi. Mis apa adanya. Sama dengan if jika apa nilai kurang dari 70, nilai kurang dari 70, keterangannya apa? Maka remedi dalam tanda petik remedi jika lebih dari 70 ya, maka lulus. Gitu dok. Loh. Coba lagi, sama dengan jika atau if logical testnya apa? Nilai kurang dari 70, maka value if true. Kalau benar bagaimana? Benar kurang dari 70, maka apa? Remedi. Koma value if false. Ya, kalau tidak benar atau tidak kurang dari 70, maka lulus. Oh, dalam tanda petik lulus. Tutup kurung, enter. Gampang toh? Otomatis dia akan mendeteksi mana yang lulus, mana yang remedi. Sangat bermanfaat sekali. Oke, ini agak menantang ini ya. Ada soal latihan di sini. Ini tentang gaji karyawan. CV Dian Travel. Ini hanya contoh ya. Kalau kebetulan namanya ada kesamaan nama, maka itu bukan sebuah kesengajaan ya. Anda beruntung namanya tertulis di sini. Oke, ya. Langsung saja diperhatikan di sana ada, saya kasih kolom biar agak jelas. Oke, ada data karyawan ya. Ada data karyawan, jenis kelamin, status, yang jomblo enggak usah baper ya. Status, kemudian sopir, staf, jabatannya, masa kerjanya, dan seterusnya. Kita lihat keterangannya di sini di bawah ini ya. Ini ada gaji pokok yang kosong. Isinya apa gaji pokok? Ada keterangan. Jika jabatan sopir, maka gaji pokok 500.000 kita ketikkan. Jika if buka kurung apa jabatan, kita cari kolom jabatan. Nah, ini kita ketik jika jabatan apa? Sama dengan sopir, Jangan lupa kita mengetikkan huruf harus di dalam tanda petik. Jika jabatan sopir, maka gaji pokoknya berapa? Langsung saja kita ketik 500.000. Kalau tidak sopir apa? Di situ staf. Langsung saja stafnya tidak usah ditulis lagi. Karena kemungkinan dua, kalau value if true, kalau benar sopir berarti 500.000, kalau tidak sopir berarti 750.000. Tutup kurung, enter. Gampang toh? Sama dengan if jika jabatan sama dengan sopir, tanda petik sopir, maka kalau benar 500.000, kalau salah 750.000. Ini masih sama dengan tadi levelnya. Kerja, cuman beda aja. Kalau tadi pakai angka, ini huruf. Kalau huruf sama dengan itu, pakai sama dengan jika isinya adalah sopir. Berikutnya kerja, apa nih? Tunjangan kerja. Kita baca jika status nikah. Kalau sudah menikah itu rezekinya lebih banyak ya. Jika status menikah, masa kerja
belum, sorry. Ya, kerja, tunjangan masa kerja. Jika kerjanya durasinya sudah lebih dari 2 tahun, sama dengan if masa kerjanya lebih dari, kan begitu. Lebih dari 2, ya, tahunnya ada di atas ini, ya. Jika lebih dari 2 tahun, maka tunjangannya 100.000. Jika kurang dari 2 tahun, maka 50.000. Gitu toh, tutup kurung. Gampang toh? Biar tidak banyak koma, saya hilangkan komanya. Sekali lagi, sama dengan apa tadi? Jika apa masa kerja lebih dari 2 tahun, maka 100.000. Maka kalau tidak 100.000 atau kurang dari 2 tahun, maka 50.000. Tutup kurung, enter. Tinggal di copy tunjangan keluarga. Nah, ini tunjangan keluarga sama dengan, ya, sama dengan apa itu syaratnya? Nah, ini jika sudah menikah tunjangannya 100.000. Ini bukan hanya contoh, kalau ini ya nyata, di dunia nyata juga begitu, ya. Yang jomblo tidak boleh baper. Sama dengan apa ini? If buka kurung apa? Status. Saya tidak jomblo, Mister, tapi tidak juga menikah, digantung. Kasihan, ya. Logical test. Jika fokus. Jika status apa itu menikah, jika status ada di sini, status apa sama dengan nikah, maka 100.000. Kalau belum menikah 50.000 saja. Nah, oke, gampang. Oh, itu sudah menikah berarti 100.000. Gampang tahu, ulangi lagi. Sama dengan if apa syaratnya? Statusnya sudah menikah sama dengan nikah. Maka 100.000. Kalau enggak 50.000 saja. Tutup kurung, enter. Kita copy. Gampang toh? Otomatis dia akan mendeteksi kalau bujang 50, kalau menikah 100. Fungsional ini apa ini? Ada dan. Syaratnya ada 2. Jika statusnya menikah dan masa kerja 2 tahun. Berarti syaratnya ada 2. Bagaimana? Nah, ini agak menantang lagi nih. Sama dengan if buka kurung apa? Logical testnya ada 2 digabung. Maka kita membutuhkan rumus tambahan, yaitu N. Jurusan bahasa Inggris ini sangat terbantu ini, ya. If N, jika kita akan menggabungkan beberapa logical test. Ini bisa lebih dari 2 juga, tapi yang kita pakai di sini hanya 2 saja. Statusnya menikah dan masa kerja lebih dari 2 tahun. Jika if and jika statusnya apa sama dengan nikah, ya, koma ini berarti n. Jika status nikah, koma ini yang sekarang ini berarti n. Kita masukkan logical yang kedua, ya. Apa masa kerja lebih dari 2? Kita klik masa kerja lebih dari 2. Tutup kurung yang sekarang adalah tutup kurungnya n, ya. Koma, ini masuk value if true. Jika ini terpenuhi apa? 100.000. Kalau enggak terpenuhi maka 50.000 saja. Nah, kan?
Sekali lagi kita ulangi, ayo dipraktekkan. Sama dengan if jika, ya kita gabungkan dengan and logical testnya. If buka kurung and buka kurung, ya kita tuliskan logical test yang pertama apa? Statusnya menikah, ya. Status sama dengan nikah, koma, yang kedua syaratnya apa? Nah, masa kerja lebih dari 2, tutup kurung ini untuk n, ya, koma. Nah, value true kalau sudah nikah dan masa kerja lebih dari 2 tahun, maka 100.000. Kalau enggak, 50.000 saja, tutup kurung. Tinggal di copy, gampang toh? Total kita jumlahkan saja, auto sum ini kan, mulai dari gaji pokok sampai tunjangan fungsional. Oke, kita copy ya. Oke, mudah sekali. Nanti kita lanjutkan, ini rumus if ini masih dipakai, dipahami dengan betul di materi ini, untuk kemudian kita gabungkan dengan rumus yang lain ya. Pada prakteknya nanti kadang kita ketemu if kemudian digabungkan dengan or, if, mid, left, right, seperti rumus yang akan kita pelajari yang akan datang, atau if dengan VLOOKUP, HLOOKUP, dan seterusnya ya. Jadi variatif sekali, banyak hal yang bisa kita pelajari di Microsoft Excel ini ya. Oke, terima kasih, silakan dipraktekkan sampai bisa dan terus dimanfaatkan, digunakan untuk menunjang tugasnya sebagai guru nanti. Semoga barokah manfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.